Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Kita mau terus membangun rumah Tuhan, berfungsi sesuai dengan karunia-karunia kita. Baik dalam membangun rumah Tuhan, maupun saudara di dalam menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana sehari-hari Tuhan utus kita. Nah saudara, karena itu mari saudara kita siapkan hati kita mau saudaraku datang ke hadirat-Nya. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, sebagaimana hari Minggu kita sudah mendengar, saudara, bagaimana kita membangun rumah Tuhan, build, dan kita diutus, send, ya, diutus saudaraku ke dunia ini, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di tempat di mana sehari-hari Tuhan mengutus kita. Nah, saudara, kita sama-sama sudah mendengar, ya, saudara, perjanjian Lausan. Masih ingat, saudara? Allah telah memanggil orang-orang keluar dari dunia untuk dirinya dan mengutus umatnya kembali ke dunia untuk menjadi hamba-hambanya dan saksi-saksinya untuk memperluas kerajaannya dan pembangunan tubuh Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Nah, saudara, ini adalah perjanjian Lausan yang disepakati oleh hamba-hamba Tuhan kaum Injili, saudara. Bahwa inilah, saudara, tujuannya Tuhan memanggil kita dan mengutus kita ke dalam dunia ini. Saudara, kita semua adalah utusan-utusan Allah yang diutus ke dunia yang gelap ini, saudara. Karena itu kita diutus sebagai terang dan garam. Kita masuk ke area-area kehidupan, saudara. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah di dunia yang gelap ini. Ya, kita, saudaraku, diutus untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan. Ya, supaya, saudaraku, kerajaan Allah hadir di situ, bahkan diperluas ketika ada orang-orang yang diselamatkan, saudara, masuk ke dalam kerajaan Allah, sehingga anggota kerajaan Allah tambah banyak. Nah, saudara, karena itu saya mau, saudara, mari kita praktekkan ini dalam kehidupan kita. Nah, saudara, jadi karena kita diutus ke dalam dunia yang gelap untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana kita berada, maka kita adalah kingdom transformer. Kita adalah orang-orang yang mengubah dunia ini, saudara. Ya, kita bukan hanya diubah oleh Tuhan, tapi kita diubah oleh Tuhan untuk mengubah dunia ini, saudara. Ya, di mana? Di area kehidupan kita, di mana Tuhan utus kita sehari-hari. Contohnya, di rumah. Itu juga, saudaraku, adalah apa, saudara? Ladang misi kita. Seorang ibu, saudara. Ya, jangan pikir dia, aduh, saya nggak bisa melakukan pekerjaan misi. Ya, untuk apa? Ya, pekerjaan untuk menghadirkan kerajaan Allah, saudara, pekerjaan misi Bapak itu di mana, saudaraku, di bangsa-bangsa, di suku-suku bangsa, ya. Nah, ibu-ibu gak usah jauh-jauh cari, ya, orang-orang yang perlu dilayani. Anak-anakmu, ya, mulai dari bayi Tuhan percayakan, itu adalah ladang misimu. Itu adalah apa? Itu adalah tempat pelayananmu. Jadi ketika seorang ibu-ibu, ya, sedang menyusui bayinya, sedang membesarkan anak-anaknya bersama suaminya tentunya. Nah, saudara, ini adalah, saudaraku, merupakan apa, saudara? Ya, merupakan ladang misinya. Jadi ibu-ibu harus sadar, engkau diutus ke ladang misimu. Ya, itulah tempatmu menghadirkan kerajaan Allah, ya. Di situ, ibu-ibu, jangan lupa, nah, seorang asisten rumah tangga, ingat, ya, dia mungkin, saudara, diutus oleh Tuhan, ya, ke sebuah rumah yang belum mengenal Allah.
Ya saudara, belum mengenal Allah rumah itu. Ya, jadi engkau adalah utusan, ambasadornya kerajaan Allah. Yang engkau diutus di sana. Kau adalah kingdom transformer di area itu. Ya, nah seorang office boy yang bekerja di dalam pekerjaannya sehari-hari, walaupun cuma bersih-bersih, jangan lupa saudara, kau adalah kingdom transformer. Engkau utusan dari kerajaan Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia kerja itu. Kau pasti kerjanya akan berbeda dengan ya office boy lainnya. Ya, engkau bekerjanya berbeda. Kau menghadirkan kerajaan Allah. Engkau mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Engkau berbeda dengan yang lain. Ketika orang melihat cara kerjamu, mereka akan memuliakan Allah. Bahkan ada di antara mereka yang tertarik masuk ke dalam kerajaan Allah karena engkau adalah ambasadornya. Engkau adalah wakilnya. Wow, itu luar biasa. Ya, seperti perwakilan negara. Kau adalah apa? Kau adalah kingdom transformer. Ya. Nah, jadi saudara, kita jangan mengecilkan pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Nah, sebagai seorang dokter, engkau harus lihat engkau dokter yang berbeda. Ya, engkau adalah dokter yang diutus ke dunia kedokteran. Untuk apa? Untuk menghadirkan kerajaan Allah di situ. Nilai-nilai kerajaan Allah ya dihadirkan. Cara engkau bekerja berbeda sekali, berprofesi berbeda sekali, ya. Cara engkau menangani pasien-pasienmu berbeda sekali, ya. Dan apalagi, ya saudara, engkau Tuhan akan pakai untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah. Ya, kau adalah seorang dosen, ya. Engkau mengajarnya berbeda, ya. Engkau adalah kingdom transformer. Kau diutus ke dunia pendidikan untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Engkau diutus oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Ya, apakah saudara sadar? Kau adalah seorang jurnalis, wartawan. Kau dipakai Tuhan, diutus ke dunia jurnalis itu, jurnalism ya, supaya engkau menjadi seorang kingdom transformer. Ya, banyak sekali saudara area-area kehidupan. Ya, ada orang yang dipanggil Tuhan ke dunia pertanian, agriculture. Wow. Ya. Nah, engkau berbeda melakukan tugasmu sebagai seorang ya ahli ya di bidang itu, ahli pertanian. Wow. Nah, saudara-saudara, kita semua diutus ke dunia ini di dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan apa saudara? Ya, melakukan misi Bapa di dunia ini, menghadirkan kerajaan Allah, ya. Nah, itulah saudara yang Tuhan mau kita praktekkan, saudara. Ya. Kemudian saudara, kita juga saudara ya adalah saudaraku wakil-wakil atau ambasador-ambasador ya yang dari surga, saudara, dari kerajaan surga datang ke bumi ini di dalam kerajaan kegelapan, saudara. Kita semua ya berfungsi sepenuhnya, saudara, menjadi kingdom transformer. Nah, sekarang saya mau bahas apa kunci utamanya menjadi kingdom transformer. Nah, saudara, saya sudah pernah bahas ini, tapi kita ulang. Ya, karena penting sekali pengulangan itu, saudara. Ya, kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 17, ayat 23 dan 24. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu
akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudara, ini penting. Ya, kalau kita ngerti bagaimana kita ya bekerja, berfungsi ya di dunia sehari-hari di mana Tuhan utus kita, maka saudara, ya kita akan jadi kingdom transformer yang luar biasa. Kita akan, saudaraku, mengalami perubahan, kita diubah, bahkan orang lain juga akan berubah. Ya. Nah, bagaimana kita melakukan semua hal yang dipercayakan? Nah, dia bilang begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu, baik di dalam gereja maupun di luar, di masyarakat, dimanapun ketika kita ada. Dengan perkataan ataupun perbuatan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, nah bagaimana katanya? Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Masih ingat saudara? Melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sekedar menyebut dalam nama Yesus aku makan. Dalam nama Yesus aku menyetir. Dalam nama Yesus aku bekerja. Ya, enggak salah. Ya, itu baik. Ya, tapi ya, maknanya lebih dari itu. Dalam nama Tuhan Yesus artinya, saudara, ya, kita bekerjanya itu, saudara, ya, apa, saudara? Mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, kita melakukannya sesuai dengan arti nama itu. Ya, nama Tuhan Yesus, saudara, ya, ini berkaitan dengan, ya, karena Yesus, kita tahu saudaraku, dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah apa? Penguasa tunggal dalam hidup kita. Ya. Yesus itu adalah YHWH yang menyelamatkan. Jadi Yesus adalah Yahweh sendiri, saudara. Ya, karena dia firman-Nya Yahweh. Jadi dia adalah Allah sendiri, ya, saudara. Yahweh itu sendiri. Nah, YHWH itu, ya, itu diterjemahkan sebagai aku ada sebagaimana aku ada. Dalam bahasa Inggrisnya I am. Aku hadir, aku ada. Ya, jadi dia selalu ada, saudara. Dia selalu hadir, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Enggak pernah dia tidak hadir. Dia adalah maha hadir, saudara. Ya, nah, jadi saudara, kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, itu artinya kita melakukan segala sesuatu di hadiratnya Allah, ya, di bawah otoritas Allah, dan saudara untuk kemuliaan Allah. Itulah yang disebut coram Deo. Ya, kita melakukan segala sesuatu di hadapan wajahnya Allah, di hadirat Allah, di bawah otoritasnya Allah, ya, dan untuk kemuliaannya Allah. Itulah coram Deo, saudara. Jadi kalau kita mau, ya, bekerjalah dengan prinsip coram Deo. Kalau kita, saudara, berfungsi sebagai dokter, berfungsilah dengan prinsip coram Deo, saudara. Ya, kalau kita bekerja sebagai asisten rumah tangga, bekerjalah dengan prinsip coram Deo. Seorang ibu yang membesarkan anaknya harus melakukannya dengan prinsip coram Deo. Ya. Nah, ini penting, saudara. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa ngalamin hadirat Tuhan yang dahsyat itu, saudara? Ya, sehingga saudara kita, ya, betul-betul mengandalkan Kristus. Ya. Nah, bagaimana, saudara? Kuncinya sederhana sekali. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Wow, sambil mengucap syukur. Perhatikan kata sambil. Berarti apa? Dalam melakukan tugas-tugas kita, bersamaan dengan itu, kita mengucap syukur. Bukan sesudah itu aja kita mengucap syukur, atau sebelum itu aja, tapi sambil melakukannya,
kita mengucap syukur. Wow, ini penting saudara. Ya, jadi seorang pedagang misalnya saudara, sambil dia jaga toko, dia mengucap syukur saudara. Ya, seorang ibu-ibu ya sambil jaga anaknya, sambil mengucap syukur saudara. Ya, seorang dokter sambil dia saudaraku melakukan tugasnya, sambil mengucap syukur saudara. Ya, wow, ini penting sekali saudara. Nah, bagaimana mengucap syukur, saudara? Ya, apa artinya mengucap syukur itu? Dalam bahasa aslinya, ya, mengucap syukur di sini adalah eukaristeo. Eukaristeo, saudara, ya, itu berasal dari dua kata yang dasar, saudara. Eu itu baik, karis, ya, kasih karunia. Ya, jadi eukaristeo, saudara, itu punya arti apa, saudara? Menyadari dan bersyukur tentang betapa baiknya kasih karunia Allah itu. Ya, jadi menyadari, terus bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan itu ya baik. Betapa baiknya kasih karunia itu. Ya, bahwa Allah kita memberikan ya kasih karunia yang baik kepada kita, saudara. Ingat, kita perlu kasih karunia, saudara. Bukan hanya diselamatkan perlu kasih karunia, ya. Kita bisa hidup kudus kalau ada kasih karunia, ya. Kita bisa penuh kasih seperti Kristus kalau kita ada kasih karunia Tuhan. Kita hanya bisa, saudara, ya, hidup dalam saudaraku kekristenan dengan berhasil kalau kita mengandalkan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu datang lewat apa, saudara? Lewat pengucapan syukur. Ya, karena dengan menyadari kasih karunia itu, saudara, ya bekerja dalam diri kita. Tapi kalau lawannya kita tidak saudaraku mengucap syukur, sebaliknya bersungut-sungut, maka kita, saudara, tidak mengalami kasih karunia. Sebaliknya mengalami kematian. Ya, bangsa Israel dinasehatin jangan bersungut-sungut karena nanti mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ayat ini untuk memperingati orang Kristen, 1 Korintus 10 itu kan buat kita katanya semua ini. Lah, jadi saudara, prinsipnya kita bisa belajar di situ. Kalau kita melakukan segala sesuatu sambil bersungut-sungut, yang kita alamin bukan kasih karunia Allah, tapi kematian. Ya, makanya banyak orang mengalami kematian di bisnisnya, kematian, saudara, pekerjaannya kematian, ya, usahanya kematian, bukan kasih karunia. Saudara mau mengalami kasih karunia demi kasih karunia, mari kita banyak mengucap syukur. Ya. Lakukan itu semua pekerjaan saudara dengan mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, ya kenapa sih kayak begini? Hidup susah banget. Aduh, minta ampun Tuhan. Nah, itu dia. Itu orang yang saudara nggak ngalamin kasih karunia, kematian demi kematian. Ya, kematian bukan fisik mungkin saudara, tapi kematian potensi. Kematian saudara? Bisnis kita, dalam keuangan, dalam saudaraku, ya, kematian dalam hubungan. Wow, mari kita saudaraku mau sambil mengucap syukur melakukan pekerjaan kita. Nah, kemudian ayat 23, ya, Kolose 3 dibilang apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara sudah belum melakukan pekerjaan saudara seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau belum, jangan heran saudara, ya, saudara nggak berhasil, ya, melakukannya sebagai kingdom transformer, ya. Jadi saudara ingat, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti untuk penguasa tunggal kita, seperti untuk raja kita. Kalau saudara melakukan apa-apa seperti untuk raja, maka saudara, bisnis saudara itu ya bisnis kerajaan.
pekerjaan saudara itu pekerjaan kerajaan. Nah, siapa yang membiayai saudara? Ya, dia bilang begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Ya, Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Ya, kalau Yesus Raja kita, Tuhan kita, saudara, ya, maka siapa yang membiayai kita? Dia yang membiayai kita. Maka kalau orang, saudara, bisnisnya adalah betul bisnis kerajaan, milik siapa? Milik Tuhan. Jadi nggak ada orang yang bisa, saudara, menghancurkan bisnis saudara kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, nggak bisa. Ya, nggak ada bisa direbut, ya, dicurangin dan sebagainya, saudara. Dia berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya, nah makanya, saudara, ayo kita bekerja itu jangan hanya untuk cari duit, cuan-cia, ya. Kerjanya sekedar apa? Cuan-cia. Kamu kenapa kerja? Memang kita harus bekerja. Kalau enggak kita juga enggak makan. Tapi bukan itu tujuan motif utamanya, saudara. Ya, Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala hal ditambahkan bagi kita, saudara. Ditambahkan. Tuhan pasti akan, saudara, memberkati kita. Ya, kenapa, saudaraku? Ya karena kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenaran, soal makan, minum, pakaian, masa Bapak kita nggak memperhatikan kita, saudara? Pasti, ya. Nah, apalagi kalau bisnis kita atau pekerjaan kita, ya, adalah, saudaraku, bersifat kerajaan, dilakukan untuk sang raja, ya, kingdom business, kingdom. Ya, di dalam apa, saudara, profesi kita. Wow, jangan takut, saudara. Tuhan yang akan membiayai kita. Dan ingat loh, saudara, Tuhan gak pernah berbohong. Dia tidak pernah, saudaraku, saudaraku, tidak adil. Ya, dia pasti akan memberikan apa yang, saudaraku, diperlukan untuk bisnis dia. Ya, untuk pekerjaan dia. Ya, saudara, nah ini penting. Maukah saudara mempraktekkan, ya, prinsip-prinsip ini dalam dunia kerja sehari-hari di mana kita berada? Wow, saya yakin, saudara, kalau itu kita lakukan, saudara, ya, kita nggak akan terjebak. Hari-hari ini banyak orang terjebak, saudara, karena tujuan hidupnya cari makan. Maka, saudaraku, ketika uangnya kurang, saudara, dia tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Akhirnya, saudaraku, bergantung kepada apa, saudaraku? Pinjaman. Ya, pinjaman online. Ya, atau investasi-investasi bodong yang menjanjikan tapi sebenarnya bohong. Akhirnya, saudaraku, terlibat dalam utang piutang yang dalam. Kenapa, saudara? Karena enggak punya misi dalam bekerja. Ya, karena mereka hanya bekerja untuk cari uang. Mari, saudaraku, kita mau jadi kingdom transformer. Anda siap? Saya doakan supaya saudara, semua kita menjadi kingdom transformer. Tuhan berkati semua yang melakukan pekerjaannya, Tuhan. Biar dari sekarang dan seterusnya, Tuhan, kami diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, Tuhan. Jadilah seperti yang Kau inginkan. Dalam nama Yesus. Amin.